Selamat datang kembali di channel Belajar Kripto. Di video kali ini, kita akan bahas tuntas kelanjutan seri Decentralized Exchange Trading Tutorial. Ini adalah episode kedua, dan kita akan membongkar secara menyeluruh perbedaan antara Decentralized Exchange dan Centralized Exchange, sekaligus melihat fitur-fitur penting yang wajib kamu pahami sebelum benar-benar trading. Ini adalah bagian kedua dari seri tutorial tentang bagaimana cara menggunakan Decentralized Exchange. Dalam seri sebelumnya, kita sudah mengenal dasar-dasarnya. Kita akan melanjutkan ke level berikutnya, mulai dari sistem transaksi, perbedaan Decentralized Exchange dan Centralized Exchange, hingga fitur-fitur penting yang ada di masing-masing platform. Sebagai investor aktif, penting banget untuk paham di mana kamu melakukan transaksi sangat menentukan pengalaman dan keamananmu. Mari kita lihat lebih dalam, mulai dari jenis exchange yang ada. Sebelum kita masuk lebih jauh, penting banget untuk saya sampaikan, semua informasi yang saya sampaikan di sini murni analisis internal dan edukatif, bukan rekomendasi beli, bukan ajakan menjual. Saya bukan financial advisor, maka gunakan informasi ini sebagai bahan pertimbangan dan pembelajaran, bukan instruksi langsung. Dunia kripto itu sangat fluktuatif. Keputusan investasimu sepenuhnya adalah tanggung jawab pribadi. Selanjutnya, kita bahas poin penting. Apa perbedaan utama antara Decentralized Exchange dan Centralized Exchange? Keduanya adalah tempat untuk membeli dan menjual aset kripto, tapi secara sistematis berbeda total. Centralized Exchange, contohnya Binance, toko kripto, dan Coinbase. Sistem tersentralisasi, artinya kamu harus verifikasi identitas dan menyimpan dana kamu di wallet milik platform. Semua transaksi difasilitasi oleh pihak ketiga, yaitu exchange itu sendiri. Fitur-fitur seperti limit order, margin trading, staking, bahkan auto DCA tersedia di dalam satu platform. Decentralized Exchange, kamu cukup connect wallet pribadi seperti MetaMask, Trust Wallet, atau Wallet Connect. Contohnya, Uniswap, PancakeSwap, OneInch, tidak ada KYC, semua transaksi langsung terjadi di blockchain. Tidak ada pihak ketiga yang memegang aset kamu. Kamu pegang kendali penuh atas private key. Tapi perlu dicatat, Decentralized Exchange tidak se-user-friendly Centralized Exchange bagi pemula, dan biaya gas kadang mahal, tergantung jaringan. Intinya, Centralized Exchange nyaman, aman, tapi dikendalikan platform. Decentralized Exchange lebih bebas dan privat, tapi kamu harus paham teknisnya agar lebih mudah. Mari kita bedah fitur-fitur utama yang dimiliki oleh Centralized Exchange dan Decentralized Exchange satu persatu. Centralized Exchange, fitur utama yang dimiliki, wallet internal, uang kamu disimpan dalam wallet milik exchange. Kamu tidak perlu repot dengan private key, tapi ini artinya kamu tidak sepenuhnya memiliki koinmu. Chart dan analitik disediakan langsung dalam platform. Sistem perdagangan, ada limit order, market order, stop limit. Order book bisa terlihat real time, bisa beli jual dengan mata uang fiat secara langsung. Decentralized Exchange, semua info seperti history transaksi, total asset, hingga staking reward bisa diakses dalam satu dashboard. Decentralized Exchange, fitur utama yang dimiliki, wallet mandiri, harus pakai wallet seperti MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet. Kamu pegang private key kamu yang punya aset. Grafik tidak tersedia di Decentralized Exchange, tapi kamu bisa gunakan tools seperti DEX Screener atau DEX Tools untuk melihat harga dan grafik secara langsung. Swap, transaksi dilakukan dengan model swap instan. Tidak ada order book, langsung terjadi jika harga cocok. Gunakan aplikasi eksternal seperti Zerion, Debank, atau Zapper untuk melihat performa portofolio. Jadi baik Centralized Exchange maupun Decentralized Exchange punya kekuatan dan kekurangan masing-masing. Pilih yang sesuai dengan gaya trading dan kebutuhan kamu. Salah satu daya tarik utama dari Centralized Exchange adalah fitur all-in-one. Artinya, semua kebutuhanmu terkait aset kripto mulai dari pembelian, penjualan, penyimpanan, hingga manajemen portofolio tersedia dalam satu ekosistem. Di platform seperti toko kripto, kamu bisa top up saldo langsung dari rekening bank lokal atau e-wallet. Beli aset kripto menggunakan fitur spot, menyimpan aset kamu di dompet exchange, dan melakukan staking, melacak total portofolio secara real-time. Kamu tidak perlu pindah-pindah aplikasi, atau khawatir soal teknis seperti gas fee, atau jaringan blockchain. Maka, penting untuk memilih platform Centralized Exchange yang regulatif, terpercaya, dan punya rekam jejak yang baik. Ini sangat cocok untuk pemula, karena semua fitur terintegrasi. Namun fitur all-in-one ini ada trade-off-nya. Kamu harus percaya pada pihak ketiga dan menyerahkan kendali atas dana kamu. Kalau kamu ingin mulai berinvestasi di kripto tapi belum punya USDT atau Bitcoin, langkah awalnya adalah melakukan top-up saldo dari fiat misalnya rupiah ke dalam akun exchange kamu. Di Centralized Exchange seperti toko kripto, kamu tinggal pilih
bank transfer, e-wallet, bahkan Kris. Minimal setoran hanya Rp50.000, dan biasanya dana akan masuk dalam beberapa menit saja. Setelah itu, kamu bisa langsung menukar dengan kripto pilihanmu. Di Decentralized Exchange, kamu hanya bisa menggunakan stablecoin seperti USDT dan sebagainya. Ingat, top-up ini hanya bisa dilakukan di Centralized Exchange, karena Decentralized Exchange tidak menerima fiat sama sekali. Ketika kamu trading di Centralized Exchange, salah satu keunggulannya adalah tools yang tersedia langsung di dalam platform. Kamu bisa lihat volume perdagangan dan order book. Untuk melihat grafik, kamu perlu membuka situs seperti DEX Screener atau DEX Tools, lalu input alamat token, dan bahkan grafik time frame dari 15 menit hingga bulanan. Ini penting banget untuk analisa teknikal. Kalau kamu seorang investor aktif, visualisasi ini membantu menentukan entry dan exit point secara lebih presisi. Sementara itu, di Decentralized Exchange, kamu tidak akan menemukan chart sekomplit ini secara bawaan. Jadi kalau kamu seorang investor yang serius mengandalkan chart, Centralized Exchange memberikan pengalaman yang jauh lebih nyaman. Di Centralized Exchange, kamu juga bisa mengakses informasi lengkap soal akun kamu. Semuanya ada dalam satu dashboard. Ini sangat membantu untuk melacak performa investasimu dari waktu ke waktu. Bandingkan dengan DEX. Kalau kamu pakai DEX, semua transaksi langsung tercatat di blockchain tapi tidak tampil dalam satu dashboard terpusat. Kamu perlu pakai aplikasi tambahan seperti Zoper, Zerion, atau The Bank untuk memonitor semuanya. Kalau kamu ingin menggunakan Decentralized Exchange, satu hal yang wajib kamu miliki adalah crypto wallet pribadi. Kenapa? Karena di Decentralized Exchange, tidak ada pihak ketiga yang menyimpan asetmu. Semua aset disimpan di wallet milik kamu sendiri, dan hanya kamu yang punya akses. Beberapa wallet populer yang umum digunakan di Decentralized Exchange adalah MetaMask, paling banyak dipakai, tersedia di browser dan mobile. Trust Wallet, ringan dan mudah diintegrasikan dengan berbagai Decentralized Exchange. Coinbase Wallet, cocok bagi pengguna ekosistem Coinbase. Wallet Connect, jembatan koneksi antar wallet, dan Decentralized Ape. Wallet ini menyimpan private key yang digunakan untuk menandatangani transaksi di blockchain, dan kamu langsung bisa swap atau trading. Jadi, kalau kamu pakai Decentralized Exchange, tidak ada proses login pakai email atau password, cukup connect wallet. Berbeda dengan Centralized Exchange yang punya chart bawaan. Di Centralized Exchange, kamu harus menggunakan charting tool pihak ketiga, seperti DEX Screener. Di sini kamu bisa masukkan alamat token, dan langsung melihat candlestick, volume, transaksi terakhir, info likuiditas, dan market cap. Alat seperti ini sangat penting bagi investor aktif di Centralized Exchange, karena banyak token yang belum listing di Centralized Exchange, tapi sudah bisa diakses di Decentralized Exchange. Di Decentralized Exchange, kamu tidak menggunakan sistem order book seperti di Centralized Exchange. Yang kamu gunakan adalah sistem swap. Contohnya, Uniswap untuk jaringan Ethereum dan Polygon, PancakeSwap untuk Binance Smart Chain. Sistem swap bekerja langsung dari wallet kamu ke smart contract pool. Keunggulannya, transaksi lebih cepat dan otomatis. Bisa swap token-token kecil yang belum ada di Centralized Exchange. Tapi tenang, sekarang sudah ada banyak aplikasi pihak ketiga yang membantu kamu melacak portofolio dan performa aset kamu di berbagai blockchain. Kekurangannya, harus bayar gas fee. Risiko terkena slippage atau token scam. Jadi pastikan kamu selalu cek kontrak tokennya, dan jangan asal klik swap ya, karena Decentralized Exchange bersifat non-terpusat, maka informasi portofolio kamu juga tidak otomatis tersedia seperti di Centralized Exchange. Beberapa tools portofolio yang populer, seperti The Bank dan Zerion. Dengan aplikasi ini, kamu bisa melihat total nilai aset, melacak token di banyak jaringan, dan cek riwayat transaksi wallet kamu. Cukup koneksikan wallet kamu, dan mereka akan menampilkan datanya secara otomatis. Tapi ingat, mereka hanya membaca data on-chain, tidak menyimpan atau mengontrol dompet kamu. Jadi, itu tadi penjelasan lengkap untuk Decentralized Exchange. Kita udah bahas perbedaan mendasar antara Centralized Exchange dan Decentralized Exchange, cara kerja wallet dan swap, platform-platform yang bisa kamu gunakan, dan bagaimana caranya membaca grafik hingga memantau portofolio sendiri. Dunia Decentralized Exchange itu penuh kebebasan, tapi juga penuh tanggung jawab. Jangan buru-buru trading kalau belum paham. Tonton ulang video ini, catat poin pentingnya, dan eksplorasi pelan-pelan mulai dari yang aman. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tulis juga di komentar, apakah kamu lebih suka trading di Centralized Exchange atau Decentralized Exchange? Atau ada platform Decentralized Exchange favorit yang kamu pakai? Bagikan di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.